apapun Engkau hadir. Kami percaya ketika Tuhan hadir, keseruan terjadi, pemulihan terjadi, berkat dicurahkan, kemenangan menjadi bagian kami. Nama Yesus, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Berfirman kami tentang kami lewat hamba-Mu, hamba-Mu penuh dengan kelemahan kekurangan. Sebab itu hamba minta kekurangan yang baru turun atas hidupku. Semua yang sudah kupersiapkan, semua yang pernah kubaca, semua yang aku ketahui, semua yang sudah kupelajari, tidak ada artinya tanpa Engkau mengurapinya. Karena itu Roh supaya Kau permintaan dengan hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi pesan dalam setiap pribadi kami. Kami percaya firman adalah pribadi itu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami. Dan biarlah kami bertumbuh, berakar dan berbuah seperti yang Tuhan mau lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap diberkati dan percaya bersama kita katakan amin. Saudara dulu kita silakan saudara duduk. Shalom. Shalom. Kurang suaranya. Shalom. Bersukacita. Amin. Ya. Bulan ini, bulan November, kita saking baru dan tidak terasa nanti kita sudah masuk Natal, ya. Tinggal 1 bulan lagi sudah masuk Desember dan kita akan merayakan Natal. Kita tidak merayakan Natal secara besar-besaran, saudara, tapi kita akan melakukan tinta KWFC. Tinta itu singkatan daripada tindakan nyata. Kita akan berbagi kasih pada tanggal 11 Desember untuk saudara-saudara kita yang ada di Kebun Sayur, ya. Kita akan berbagi kasih sana dan juga untuk anak-anak ada di sana. Jadi kalau saudara ambil bagian dalam pelayanan ini, saudara ingin memberi entah itu waktu saudara, tenaga saudara, ataupun dana saudara, saudara bisa nanti menghubungi ketua panitia yaitu Bapak Indra Urip. Dia hari ini tidak hadir karena kira-kira badan saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebulan lalu kita sudah belajar tentang kebiasaan. Saya mau tanya, apakah saudara sudah berubah? Belum? Kalau belum berarti belum berubah kebiasaan. Betul? Ya? Sampai di sini yang sudah berubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Haleluya. Ya, kalau saudara belum berubah, berarti kebiasaannya belum berubah. Saudara masih melakukan kebiasaan yang lama. Lagunya Jan Pesesa, aku masih seperti yang dulu. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan menjadi seperti yang dulu. Kita harus berubah. Dan untuk berubah, saudara tidak ada cara lain mengubah kebiasaan. Karena kebiasaan yang berubah itu akan mengubah tabiat karakter kita. Amin, saudara ya. Nah, hari ini dan bulan ini kita akan belajar 1 bulan penuh tentang wisdom atau hikmah. Ya, minggu ini kita akan belajar tentang pentingnya hikmah. Mengapa seseorang itu memerlukan hikmah? Dan sampai seberapa penting hikmah itu kita miliki dalam hidup kita. Karena itu saudara jangan lewatkan sharing pelajaran ini tentang hikmat. Kalau saudara yang baru pertama kali hadir dan saudara belum mengikuti khotbah-khotbah pelajaran bulan-bulan yang lalu, saudara bisa mengikuti di media sosial GBI KWFC yang ada di YouTube channel GBI KWFC, saudara, atau di Facebook Pendeta Dian Pinata. Saudara bisa mendapatkan khotbah-khotbah yang lalu-lalu sehingga saudara tetap bisa tinggal dalam pelajaran. Karena 1 bulan dan 1 tahun ini kita terus sama-sama belajar untuk khotbahnya berseri. Dan tahun depan tema kita itu adalah tahun kemuliaan Tuhan, the year of God's glory. Ya, dari tahun depan kita akan masuk pada tema yang baru. Tahun ini tema kita adalah the new season of blessing. Kita memasuki musim yang baru, diberkati yang baru. Amin. Dan saya percaya walaupun corona, kita tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah. Kalau kita berbicara tentang hikmat, tentu kita akan belajar dari sosok yang bernama Salomo. Ya. Karena
Salomo ini adalah raja yang dikaruniakan Tuhan hikmat yang luar biasa. Dia diberi Tuhan hikmat yang tidak pernah, dan sebelum dia tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti dia. Ada istilah berkata demikian, kalau saudara mau jadi orang sukses, maka belajarlah dengan orang sukses. Betul? Kalau saudara mau jadi orang berhasil, maka saudara harus belajar dan bergaul dengan orang yang berhasil. Karena kalau saudara nggak belajar dari orang berhasil, saudara nggak bisa berhasil. Karena itu, kalau kita mau punya hikmat, maka kita harus belajar dari orang yang memiliki hikmat. Tentu dalam hal ini adalah Salomo, saudara ya. Bagaimana Tuhan mengaruniakan hikmat dalam hidupnya. Kita baca Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca 2-3. Jika besi menjadi kumpul dan tidak diasah, maka orang harus apa? Memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara dikatakan, jika besi menjadi kumpul dan tidak diasah, maka orang akan memperbesar tenaga. Kalau pisau atau parang atau kampak itu kumpul, saudara mau tebang pohon, tidak akan bisa dengan mudah ditebang. Akan memberikan tenaga yang lebih, yang membutuhkan waktu yang lebih, supaya bisa menghasilkan pohon yang tumbang. Karena itu kalau pisau atau pedang atau parang atau apapun itu, ya, ataupun kampak, kalau tumpul itu sangat sulit untuk bisa memotong sesuatu dengan cepat. Akan membutuhkan banyak tenaga, bahkan membutuhkan waktu. Karena itu supaya bisa efisien dan bisa menghasilkan dengan baik, pisau itu harus sering diasah, supaya tenaga pun yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Ini yang dikatakan oleh Salomo, ya. Karena kalau orang atau kalau pisau itu tumpul, maka saudara, kita akan membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tetapi dikatakan yang terpenting untuk berhasil itu adalah hikmat. Siapa di sini yang ingin berhasil? Cuma sekian orang yang ingin berhasil atau nggak yakin berhasil? Sekali lagi, siapa di sini yang ingin berhasil? Karena kita ini jaim, saudara. Ya, kalau saudara nggak yakin, ya sudah, tapi saudara nggak akan berhasil. Karena apa yang saudara takutin tidak akan menimpa saudara. Haleluya. Ya, kita sudah belajar kemarin kebiasaan pertama, kita belajar membiasakan memperkatakan dan berpikir yang positif. Amin. Kalau saudara berkata berpikir positif, maka apa yang mau katakan, apa yang mau pikirkan, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Siapa yang ingin berhasil? Oh, saudara banyak. Haleluya. Nah, saudara, keberhasilan itu, saudara, bukan saja didapatkan dengan tenaga yang besar dan dengan modal yang besar, tetapi juga lebih penting keberhasilan itu kita dapatkan lewat apa? Hikmat. Amin. Keberhasilan itu kita dapatkan dengan hikmat. Tidak cukup dengan pendidikan, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku sekolah, tetapi juga adalah lebih penting adalah hikmat. Satu hari ada seorang bapak dalam keadaan sekarang mau meninggal. Sebelum dia meninggal, dia memanggil kedua anak laki-lakinya, karena dia punya anak cuma 2 laki-laki. Lalu dipanggillah kedua anaknya. Bapak ini menyampaikan pesan-pesan terakhir. Dia berkata kepada kedua anaknya, ini ada sejumlah uang yang selama ini Papa miliki, karena Papa cukup berhasil. Lalu bapaknya bilang begini, uang ini pakailah untuk usaha kalian. Jadi bagi sama rata, dan kemudian kalian pakai usaha uang ini untuk saudara, untuk kalian berusaha dan bekerja. Tapi ada satu pesan yang disampaikan oleh bapaknya sebelum bapaknya menutup mata. Dia berpesan begini, tapi ada satu syarat yang harus kalian lakukan. Yang syaratnya itu apa? Kalau kalian nanti mendapat uang ini, kalian harus bekerja dan berusaha. Tapi syaratnya adalah kepala kalian tidak boleh kena sinar matahari. Ya, singkat cerita, papanya akhirnya meninggal, saudara. Waktu meninggal,
Kedua anaknya menggunakan uang itu untuk modal usaha dan modal kerja. Dan anak yang pertama si sulung membeli payung, saudara, karena dia mengingat pesan dari papanya, kepalanya nggak boleh kena sinar matahari. Maka si anak sulung ini dia membeli payung supaya kalau dia pergi ke tempat pekerjaannya, ke tempat usahanya, kepalanya terlindung dari sinar matahari. Ya, berjalan dengan waktu, kedua-duanya bekerja berusaha, tetapi si anak sulung bukannya menjadi tambah kaya, tapi dia akhirnya bangkrut. Ya, lalu dia mendengar cerita bahwa adiknya yang bungsu itu sukses luar biasa, dia kaya luar biasa, sementara dia kok bangkrut. Lalu dia telepon adiknya, dia tanya, kamu kok bisa sukses? Saya kok bisa bangkrut? Lalu adiknya bilang gini, loh, kakak melakukan apa yang menjadi pesan papa? Iya, saya lakukan. Saya pergi tidak kena sinar matahari. Saya beli payung supaya kepala saya tidak kena sinar matahari. Lalu kamu gimana? Kata si sulung. Si bungsu bilang, ya saya juga melakukan apa pesan orang tua kita. Terus kenapa kamu tidak bangkrut? Saya malah bangkrut. Dia bilang begini, saya tidak beli payung kan untuk menutupi kepala saya dengan sinar matahari. Nah, berarti kamu melanggar syarat dong. Tapi kamu malah diberkati. Katanya begitu, saudara ya. Lalu si adik ini bilang, tidak kan, saya melakukan pagi-pagi benar. Sebelum matahari terbit, saya sudah pergi kerja. Saya sudah pergi melakukan pekerjaan saya. Dan sementara di pekerjaan itu saya melakukan semuanya dengan baik. Usaha saya kelola dengan baik. Saya pulang pada waktu matahari sudah terbenam. Pada waktu malam saya baru pulang ke rumah. Itu sebabnya adiknya bisa menjadi orang yang sukses. Karena apa? Dia bekerja dengan kuat, dengan segenap hatinya, dengan semaksimal mungkin. Matahari baru terbit, dia sudah bekerja. Orang sudah pulang jam 5, dia tetap tidak pulang. Matahari terbenam baru dia pulang, sehingga dia menjadi sukses. Saudara, sukses itu bukan cuma mendapatkan dari modal yang besar, dari pengetahuan yang banyak, tetapi hikmat itu jauh lebih penting untuk kita bisa meraih sukses dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, menjadi orang berhasil itu adalah dambaan semua orang. Makanya tadi saya tanya sampai ini berhasil, semua orang yang berhasil. Ya, tetapi saudara, menjadi orang-orang yang berhasil itu tidaklah mudah. Tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kita menemukan di diri kita, ya, bagaimana pendidikan yang tinggi, tetapi kurang menghasilkan sesuatu. Ada banyak orang lulusan luar negeri, sekolahnya tinggi, S2, S3, tetapi dia tidak berhasil. Apa yang dia kerjakan tidak maksimal. Secara ilmu pendidikan dia punya pendidikan yang mumpuni, yang bahkan mungkin cum laude, saudara. Nah, persoalannya, saudara, bukan karena dia bodoh, tetapi apa? Kurang hikmat. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, dikatakan yang terpenting untuk berhasil itu adalah apa? Hikmat. Amin. Hikmat itu sangat penting. Di dalam kita mengelola segala sesuatu diperlukan hikmat Tuhan. Di dalam kita menjalankan hidup ini diperlukan hikmat Tuhan. Di dalam kita mendidik anak diperlukan hikmat Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan didasarkan dengan hikmat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Haleluya. Nah, pertanyaannya, saudara, apa sih itu hikmat? Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada 3 pengertian hikmat. Ya, saya cepat saja. Ada 3 pengertian hikmat menurut Alkitab. Ya, yang pertama itu adalah pengertian secara teknis. Yang kedua adalah pengertian secara intelektual. Dan yang ketiga adalah pengertian secara rohani. Nah, hikmat menurut Alkitab
Alkitab yang pertama, yaitu pengertian secara teknis, ini adalah hikmat, adalah keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Secara teknis, hikmat ini adalah hikmat apa saudara? Hikmat yang memiliki keahlian yang dikaruniakan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Saudara nanti bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga, ya. Kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga, saya bacakan demikian firman Tuhan. Mungkin dia bisa membantu saya untuk menampilkan. Dikatakan demikian, dan telah kupenuhi dia. Ya, siapa itu? Bezalel. Bezalel ini adalah seorang hamba Tuhan dari suku Yehuda yang memimpin praise and worship, yang memimpin jalannya ibadah di dalam tabernakel Musa. Ayat yang 3 dikatakan, dan telah kupenuhi dia, yaitu Bezalel, dengan roh Allah, dengan apa? Keahlian dan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk segala macam pekerjaan. Jadi saudara, secara teknis hikmat adalah kebiasaan, adalah keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Tahukah saudara, talenta, keunggulan, dan keahlian saudara terhadap sesuatu itu adalah hikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Haleluya. Kalau saudara diberi kemampuan, talenta, keahlian, kesanggupan, saudara harus sadar itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengerti hal ini, tentu kita akan kaget dan kaget. Wah, rupanya kita bisa berhasil itu karena hikmat, bukan karena kuat dan gagah kita. Ya, karena keahlian, dan keahlian itu adalah hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa mengelola, membangkitkan segala kemampuan, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seorang legendaris bernama almarhum Michael Jackson. Dia adalah the king of pop, saudara. Satu kali dia diwawancara, dalam wawancaranya dia ditanya, mengapa Anda berhasil menjadi superstar, the king of pop? Dia berkata apa, saudara? Dia berkata bahwa ia berhasil karena dia menyadari, bahkan menghargai, bukan cuma menghargai, tapi juga mengembangkan dan menggunakan talenta dan keahliannya untuk bisa meraih segala sesuatu, sehingga dia bisa sukses karena dia menggali, dia menggunakan talenta, menghargai dan mengembangkan segala keahlian yang dia miliki. Ya, kita melihat juga, kalau saudara kenal hamba Tuhan, Bapak Pendeta Gilbert begitu. Bapak Pendeta Gilbert ini seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi coba saudara tanya, dan saudara bilang, Pak Gilbert, bisa nggak Pak Gilbert bernyanyi seperti Michael Jackson dan menari seperti Michael Jackson? Lalu Pak Gilbert bilang, aduh anak, saya tak bisa. Ya, badannya sudah tidak memungkinkan, sudah lihat. Tapi betul orang dulu enggak lentur ya. Karena saya mengenal dia itu orang gemuk, saudara, laki-laki, dia bisa kayak, dia bisa salto di udara. Saya pikir gimana dia angkat badannya yang berarti itu, saudara. Berarti gemuk itu juga tidak identik dengan tidak bisa bergerak. Ya. Justru orang gendut itu kalau dia bisa bergerak luar biasa. Ya, kenapa? Karena Pendeta Gilbert itu tidak bisa melakukan seperti yang Michael Jackson lakukan. Karena dia tidak mengembangkan, dia tidak mengembangkan talenta dan potensinya di bidang itu. Karena itu juga bukan bagiannya. Demikian kalau kita bilang, coba Michael Jackson khotbah, nggak bisa.
tentu Michael Jackson bisa khotbah, belum tentu juga Gilbert bisa menyanyi dengan baik, menari di panggung. Ya, kedua-duanya belum tentu bisa berhasil. Tapi kalau dia berada di talentanya, berada di kemampuan yang dia asah, berada di kemampuan yang dia olah, dan dia akan bisa melakukan dengan baik. Saudara, hikmat itu adalah keahlian yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang. Haleluya. Ya. Nah, saya beritahu kepada saudara, semua kita itu memiliki jenis hikmat ini, yaitu keahlian. Ya. Setiap kita itu memiliki hikmat ini, keahlian. Ya. Itulah sebabnya kalau kita lihat kenapa dia itu orang berdosa, orang tidak kenal Tuhan, kok dia tidak kudus, dia tidak tahu Tuhan, kenapa dia bisa berhasil? Sementara saya anak Tuhan, rajin ke gereja, melayani Tuhan, cinta Tuhan, tapi kok tidak berhasil? Masalahnya di sini adalah apa? Kita tidak melakukan keahlian kita. Keahlian seseorang itu harus dibangkitkan. Minggu-minggu yang lalu saya bilang begini, dalam diri kita ada potensi ilahi. Amin. Amin, saudara. Ya, di dalam diri saya, di dalam diri saudara ada potensi ilahi. Nah, potensi ini harus dikeluarkan, saudara. Kalau saudara tidak mengeluarkannya, saudara tidak akan bisa maksimal dalam hidup saudara. Maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa, rata-rata. Seharusnya kita bisa lebih daripada orang-orang yang rata-rata. Karena orang yang percaya Tuhan, dia bukan lagi rata-rata, tapi dia menjadi orang yang maksimal. Haleluya. Keahlian itu diberikan kepada kita. Tuhan telah memberikan talenta, Tuhan telah memberikan keahlian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, persoalannya banyak kita nggak menyadari akan hal ini. Dia sih memang bisa sukses karena memang dia orangnya pintar. Dia sih memang bisa berhasil karena memang dia rambutnya lurus, rambutnya sipit. Kalau saya kan rambut keriting, kulit hitam, mata bulat, yang mungkin bisa berhasil. Siapa yang bilang? Masalahnya kita nggak sadar bahwa di dalam diri kita ada kemampuan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, semua orang bisa berhasil, semua orang bisa sukses. Masalahnya apakah kita memiliki hikmat untuk menyadari bahwa ada kemampuan Allah, ada potensi Allah dalam diri kita yang harus kita kembangkan. Dan ketika kita mengembangkan itu, saya seolah menjadi orang yang berhasil. Itu secara teknis. Nah, pengertian secara intelektual, hikmat adalah kemampuan menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Itu secara intelektual. Kalau tadi secara teknis itu berbicara tentang keahlian, tetapi secara intelektual itu berbicara tentang kemampuan. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal 41 ayat 39, di sana dikisahkan bagaimana Yusuf itu dikaruniakan Tuhan dengan berkat yang luar biasa untuk bisa mengelola apa yang terjadi pada masa kelaparan. 7 tahun masa kelaparan itu Yusuf bisa mengelola dengan baik. Dia punya kemampuan yang luar biasa, bisa mengelola masa kelaparan 7 tahun. Dan Firaun sendiri mengakui kemampuan Yusuf itu luar biasa. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena apa? Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana sepertimu. Firaun mengakui bahwa tidak ada orang yang berakal budi yang bijaksana seperti Yusuf. Karena Yusuf diakui cakap dalam mengelola, mampu. Dan tidak ada orang yang bisa mengelola segala sesuatu pada waktu itu. Pada masa kelimpahan 7 tahun, kemudian masuk pada masa kelaparan 7 tahun, Yusuf mampu mengelola. Itulah hikmat Tuhan.
Amin. Haleluya. Kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk memanage, itu adalah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Saya mau bilang kepada saudara, kadang-kadang kita yang selalu bilang Tuhan itu gak berkati saya. Sebenarnya bukan Tuhan gak berkati. Masalahnya di sini kita gak mampu mengelola berkat Tuhan. Betul? Karena untuk bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik itu diperlukan hikmat. Jangan kita lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya seperti orang belajar Raya, jadi lubang, jadi lubang, seperti itu saudara. Ya, kita kenapa tidak bisa mengalami berkat Tuhan? Karena kita tidak mampu mengelola. Dapatnya 1 juta, habisnya juga 1 juta, bahkan lebih besar pasak daripada tiang. Habisnya 1,5 juta, lalu 200-nya dari mana? Utang sana, utang sini. Tak mampu mengelola. Dan orang yang tak mampu mengelola tidak akan ditambahkan berkatnya. Haleluya. Orang yang mampu mengelola akan dipercaya. Karena itu jadilah bendahara-bendahara Tuhan yang dapat dipercaya dan mampu untuk mengelola apa yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang percaya Tuhan itu kekurangan. Masalahnya kita tidak pandai mengelola apa yang Tuhan berikan pada kita. Saya pernah baca surat Kehakiman online, saudara. Di Manado itu ada seorang pasangan suami istri. Suaminya ini kerjanya cuma supir. Penghasilan pada waktu itu tahun 2002 kalau nggak salah. Penghasilan yang pada waktu itu supir, saudara, cuma 1,5 juta. Anaknya ada 4. Tapi penghasilan 1,5 juta dengan anak 4 semuanya lulus sarjana. Sementara ada seorang general manager di suatu perusahaan yang besar, gajinya puluhan juta, tidak pernah cukup. Kenapa? Masalahnya bukan di besarnya uang yang dia miliki, tetapi di mana kita mampu untuk mengelolanya. Dan untuk bisa mampu mengelola berkat Tuhan itu diperlukan hikmat. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan dapat 100 habis 100. Saudara, kalau saudara bekerja harus bisa mana modal mana untung. Haleluya. Jangan cuma modalnya dimakan juga, untungnya juga dimakan. Yang harusnya modal tetap jadi modal, untungnya ditabung. Haleluya. Jangan untungnya dimakan juga, modalnya juga gatot dimakan. Akhirnya lama-lama tidak ada modal, tidak ada deposito, tidak ada simpanan. Mau ambil modal dari mana? Ada orang inbox saya, Bapak, tolong saya Bapak. Saya ini semua toko saya, semua barang-barang toko saya mau disita. Dalam hati saya kalau bagaimana? Ya, saya tak komen orang itu. Karena bolak-balik dia seperti itu. Nafsu besar, tenaga kurang. Kebanyakan kita gitu kan. Pikir rasanya besar, utang sana utang sini, sementara kemampuan untuk bayar tidak ada. Lalu kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa kau tidak memberkati aku, kenapa aku susah melarang, miskin. Tuhan bilang otak dipakai, tidak usah kasih otak, harus dipakai ke orang. Haleluya. Bila kita saudara, mari kita mampu untuk membawa berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, hikmat secara rohani, pengertian secara rohani. Secara rohani, saudara, hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah dalam diri kita, untuk memecahkan persoalan yang rumit, yang supranatural, yang tidak dapat terselami oleh akal manusia. Seperti saudara
saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8, 1 Korintus 1 ayat 20 dan 21, Efesus pasal 1 ayat 17 dan ayat semua dari sini saya lampirkan. Ya, lengkap dengan surat-suratnya. Haleluya. Nah, secara rohani hikmat adalah pengetahuan. Kalau secara teknis itu hikmat adalah keahlian. Kalau secara intelektual hikmat itu adalah kemampuan. Tapi kalau secara rohani hikmat itu adalah apa? Pengetahuan yang Tuhan karuniakan untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Kita bisa mengalami karya Allah. Kita bisa memecahkan persoalan yang terjadi dalam hidup kita secara supranatural. Dan untuk itu diperlukan hikmat Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang kita kan gimana ya? Aduh, misalnya yang luar biasa begini. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, hikmat secara rohani, saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Itulah hikmat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat. Saudara, firman Tuhan memberitahukan bahwa hikmat itu bukan hanya bagian yang baik bagi kehidupan, melainkan hikmat itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya beritahu kepada saudara bahwa hikmat itu bukan saja bagian yang baik dalam kehidupan kita, tetapi hikmat itu adalah bagian yang terpenting dalam hidup kita. Kalau saudara baca dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 16 dikatakan demikian, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Ya. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas, dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Jadi hikmat itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Hikmat itu lebih penting daripada harta. Hikmat itu lebih penting dari apapun yang ada dalam dunia ini. Karena ketika kita punya hikmat, kita akan bisa meraih sukses. Ketika kita memiliki hikmat, kita akan bisa meraih segala sesuatu yang menjadi apa yang menjadi keinginan kita. Kita bisa mengelola perusahaan kita, kita bisa mengelola hidup kita, kita bisa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, karena kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara memiliki hikmat Tuhan? Haleluya. Saudara mau memiliki hikmat Tuhan? Haleluya. Ya, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, hikmat Allah itu lebih penting dari mutiara, kata Ayub. Ayub pasal 28 ayat 15 sampai ayat 18. Ayat ini saya tidak tampilkan, tapi saudara bisa catat saja untuk saudara nanti bisa sharingkan di Kingdom Family Community atau komsel saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat bagaimana dengan hikmat seorang budak bisa menjadi berhasil. Siapa itu? Yusuf. Dia seorang budak, tapi dia bisa berhasil karena hikmat Tuhan. Ya. Dan bagaimana dengan hikmat seorang pemuda bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Siapa dia? Daniel. Daniel itu seorang anak muda tawanan, dibawa ke Babel bersama dengan anak-anak SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, jadi tawanan di sana. Tapi walaupun dia orang tertawan, karena dia memiliki hikmat Tuhan, Tuhan angkat dia menjadi pemimpin. Sampai 3 periode ganti raja, saudara, Daniel tetap dipakai oleh Babel untuk menjadi pemimpin di sana. Luar biasa. Ya, kita bisa melihat, saudaraku, hikmat seorang kanak-kanak bisa mengajar para ahli, yaitu Yesus. Waktu dia masih umur 12 tahun, dia berada di bait Allah. Dia mengajar orang-orang ahli Taurat di sana dengan hikmat Allah. Orang yang memiliki hikmat Allah, dia akan cakap untuk mengajar. Haleluya. Dan dengan hikmat satu orang,
Bagaimana bisa mengatur jutaan orang, yaitu Salomo. Sebab yang terpenting bagi Salomo itu adalah hikmat, bukan keberhasilan. Karena waktu dia mendapatkan hikmat, dia berhasil melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana saya memperoleh hikmat? Berapa banyak saudara yang mendapatkan hikmat? Sekali lagi, haleluya. Saya akan berikan 4 kunci bagaimana kita bisa memperoleh hikmat. Yang pertama, untuk kita bisa memperoleh hikmat, yang pertama adalah saudara dengan meminta kepada Allah. Katakan, saya memperoleh hikmat dengan meminta kepada Allah. Amin. Yakobus 1 ayat yang kelima, Alkitab berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang apa? Kekurangan hikmat, hendaklah apa? Ia memintanya kepada Allah. Apabila saudara dan saya kekurangan hikmat, Alkitab mengatakan mintalah kepada Tuhan yang memberikan hikmat kepada saudara. Hari-hari ini kita butuh hikmat Tuhan, saudara. Di tengah-tengah masa yang sukar, kita perlu hikmat Tuhan supaya kita bisa tetap eksis. Amin. Di tengah-tengah kompetitor persaingan bisnis yang begitu hebat, kita perlu hikmat Tuhan supaya kita tetap bisa menjadi yang unggul dan berhasil. Haleluya. Di tengah-tengah persaingan global yang begitu luar biasa, kita butuh hikmat Tuhan. Mungkin saudara bilang, aduh Pak, pekerjaan saya cuma begini Pak, saya tak perlu hikmat. Saudara, kalau saudara ada hikmat Tuhan, pekerjaan yang biasa-biasa itu bisa menjadi luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, siapa yang sangka Mark Zuckerberg? Nah, sudah kenal Mark Zuckerberg? Itu orang APO, saudara. Mark Zuckerberg itu adalah yang menemukan Facebook, media yang kita sering gunakan. Saudara tahu, dia ini sebenarnya bukan orang IT, tapi saudara, waktu itu Friendster lebih unggul, ya. Ada yang dulu ikut Friendster? Saya baru ikut beberapa bulan, tiba-tiba Facebook masuk. Oke. Lalu ada macam-macam. Nah, ceritanya Mark Zuckerberg ini kenapa dia bisa membuat aplikasi Facebook? Simple. Suatu kali dia ini kan mahasiswa tinggal di asrama, dan itu dipisahkan antara asrama pria dan asrama wanita. Dan setiap asrama itu tidak boleh berhubungan, wanita dan pria tidak boleh berhubungan secara fisik. Ada undang-undangnya dibuat oleh sekolah, begitu saudara. Jadi tidak boleh ada tatap muka kecuali di kelas. Begitu masuk asrama tidak boleh ada tatap muka. Nah, temannya ini satu kamar dengan dia, ini jatuh cinta dan berpacaran dengan wanita di asrama wanita. Nah, mau ketemu susah. Lalu maksud kedua coba-cobalah membuat ini namanya Facebook. Sebenarnya Facebook artinya tatap muka ini, tapi sekarang kita jadikan upload status, tulisan yang lebih banyak. Sebenarnya awal tujuan Facebook dikatakan Facebook bertemu lewat buku, saudara ya. Jadi sebenarnya itu seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak online jualan online di situ, ya macam-macam sudah bukan jadi fungsinya lagi, saudara. WA cukup chat secara pribadi sudah jadi tempat usaha, saudara ya. Dan sebagainya sudah tidak berfungsinya lagi. TikTok yang dibuat untuk apa? Sekarang sudah mulai lagi, sudah macam-macam. Orang yang mengerti fungsinya, angkat semua saudara di situ. Dunia maya memang mengerikan, saudara. Ya, tapi dunia maya tidak terlalu mengerikan. Oke, saudara. Nah, akhirnya dia buatlah aplikasi dan kemudian dia coba, jadi, saudara. Lalu singkat cerita, dari aplikasi itu temannya sering
menghubungi teman wanitanya. Kalau dia kangen, dia buka aplikasi, dia bisa tatap-tatap muka. Sampai akhirnya itu menjadi ideal umum, saudara. Dan itu gratis seumur hidup. Tidak itu berbayar. Kalau saudara mau memiliki aplikasi itu gratis, tidak dipungut bayar. Karena di situ sudah ada. Kalau saudara mau buat aplikasi baru kan itu gratis seumur hidup. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Hikmah. Maksud kelompok ini orang Yahudi, saudara. Ya, rata-rata orang-orang Yahudi itu IQ itu pintar-pintar di atas rata-rata. Saya mencoba cari tahu kenapa orang-orang Yahudi itu lebih pintar-pintar. Saya menemukan paling tidak ada dua alasan. Yang pertama karena mereka umat pilihan Tuhan, dan yang kedua adalah orang Yahudi, orang Israel adalah orang yang pertama kali di dunia, atau bangsa yang di dunia ini yang pernah langsung makan makanan surgawi, manna dari surga. Betul? Tidak ada bangsa yang lain. Yahudi selain itu juga memang janji Tuhan bahwa dia akan menjadi kepala umatnya, bahwa dia akan semakin bertambah dan semakin besar. Dan juga selain itu karena mereka selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang dipesankan oleh Tuhan kepada Yosua. Dan itu harus menjadi ketetapan untuk setiap orang Israel. Makanya anak-anak Israel itu sejak dari kecil mereka wajib hukumnya membaca Alkitab, terutama Taurat, Pentateuch, dan juga harus menghafalkannya. Titik komanya itu dihafal. Kita Injil Matius, coba saya mau tanya saudara, hafal Matius 11:28? Itu umum. Hafal? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kemuliaan kepadamu. Ya, ayat 29, ikutlah yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan bebanku pun ringan. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat-ayat itu sudah harus hafal. Agama setelah itu mereka diwajibkan menghafal ayat Al-Qur'annya. Diwajibkan, walaupun mereka tidak mengerti, yang penting hafal. Walaupun mereka tidak bisa baca, yang penting hafal. Nah, kita nggak punya kewajiban itu, makanya seenaknya mau baca Alkitab yang terserah, nggak baca Alkitab yang terserah, makanya hidupnya jadi membangun aku karena nggak merenungkan, memperkatakan dan akan firman Tuhan siang dan malam. Orang yang memperkatakan renungan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya akan berjalan berhasil dan beruntung. Haleluya, amin. Karena itu kita perlu hikmat Tuhan, dan untuk bisa memperoleh hikmat Tuhan, yang pertama saudara harus minta kepada Tuhan. Saudara, kita boleh mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh hikmat kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan, meminta kepada Allah. Kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Karena dengan hikmat kita tahu cara untuk kita menggunakan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amin. Tanpa hikmat Tuhan, saudara bisa punya titel yang luar biasa, tapi aku tidak akan pandai dan cara menggunakannya tanpa hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, orang yang tidak berpendidikan sekalipun dia akan bisa cakap melakukan segala sesuatu. Sebab itu Paulus berkata, walaupun dunia menganggap kamu bodoh, tapi engkau akan menjadi apa? Lebih pintar daripada orang dunia, karena hikmat dunia dengan hikmat Allah itu tidak akan terbandingkan. Haleluya. Karena itu minta hikmat Tuhan. Yang pertama apa? Minta. Siapa di sini mau memiliki hikmat? Mulai hari ini minta, Tuhan, kalau orang lain bilang saya tidak bisa berhasil, orang lain bilang saya bodoh, orang lain bilang saya gagal, hari ini saya minta hikmat-Mu supaya saya bisa berhasil. Saya minta hikmat-Mu supaya saya bisa pandai. Saya minta hikmat-Mu supaya saya bisa bersukses. Saya minta hikmat-Mu supaya saya bisa mengelola segala sesuatu dengan baik. Amin. Haleluya.
saudara akan mengalami hal yang seperti itu terus menerus dan terus menerus. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat atau memperoleh hikmat? Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita takut akan Tuhan. Kalau saudara mau mendapatkan hikmat, yang kedua adalah saudara harus takut akan Tuhan. Nah saudara, takut akan Tuhan itu ialah menghormati Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu takut akan Tuhan. Ayub pasal 28 ayat 28 dikatakan demikian. Coba kita baca sama-sama. Ayub 28 ayat 28 23. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya apa? Takut akan Tuhan ialah hikmat, dan menjauhi kejahatan ialah akal budi. Jadi kalau saudara mau punya hikmat, takutlah akan Tuhan. Amin. Nah kebanyakan kita harus tahu, saudara, beberapa orang itu takut kepada Tuhan, tetapi tidak takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan, tapi tidak takut akan Tuhan. Ya, mereka berpikir orang berdosa dan tidak akan boleh mendekat kepada Tuhan. Saya ini kan orang berdosa, saya ini kan orang yang tidak layak, maka saya tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan karena kita merasa orang yang paling najis, kita merasa orang yang paling berdosa, tapi kita tidak takut akan Tuhan. Ya kalau saya sudah orang berdosa, maka saya tidak perlu lagi beribadah. Itu takut kepada Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu apa? Menjauhi kejahatan. Haleluya. Beda takut kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Saudara, kita tidak perlu menjauh dari Tuhan karena takut kepada Tuhan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah apa? Menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, rasa hormat kepada Tuhan ini menjauhkan diri kita dari kejahatan. Orang yang punya rasa hormat sama Tuhan, dia tidak akan melakukan pelanggaran. Orang yang punya rasa hormat sama Tuhan, dia tidak akan melakukan dosa. Betul? Kalau ada orang jatuh dalam dosa, itu berarti dia tidak menghormati Tuhan. Apalagi kalau dosa terjadi dalam bermain-main dalam dosa, itu tidak takut Tuhan. Karena orang yang takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Bukan takut kepada Tuhan, tapi takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, Daniel itu menghormati Tuhan daripada raja. Walaupun dia dipaksa untuk makan makanan raja, diancam untuk dibunuh, dia tetap menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Saya tidak akan pernah menyentuh makanan raja. Saya tidak akan pernah memakannya. Nyawa sekalipun harus dikorbankan, saya tidak akan pernah mundur. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela dia, dimasukkan ke dalam apa saudara? Perapian yang menyala-nyala, tetap ya dia tidak terbakar. Bahkan juga dimasukkan ke dalam gua singa, ya kandang singa, tetap singanya itu tidak menjamah dia. Bahkan mungkin Daniel tidur di atas perutnya singa, tidur di atas perutnya. Ya, mungkin yang tadi singanya sudah kelaparan sengaja tidak dikasih makan oleh dengan apa Raja Babel supaya bertemu dan menerkam Daniel. Tapi waktu Daniel masuk, singa langsung datang, kakak selamat datang, ya mari kakak silakan. Singa jadi hormat sama Daniel. Karena Daniel lebih menghormati Tuhan. Amin. Orang yang menghormati Tuhan akan mendapatkan hikmat. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan hikmat. Haleluya. Di saat kita memilih untuk menghormati Allah,
maka saya percaya kita mampu untuk menolak segala bentuk kejahatan. Amin. Ya, segala bentuk kejahatan kita akan mampu menolak. Dan orang yang mampu menolak segala kejahatan dan menjauhi kejahatan, upahnya itu adalah hikmat diberikan. Amin. Kita ini kan takut kehilangan jabatan, adalah kompromi, nggak apa-apa deh. Ya, daripada kehilangan teman, nggak apa-apa. Bisa-bisa rokok sedikit dan apa. Merokok memang yang ada dalam Alkitab. Yang ada itu di pom bensin, dilarang merokok. Di dalam Alkitab tidak ada. Tapi kan juga Alkitab tidak mengajarkan kita untuk merokok, kan? Haleluya. Benar apa betul? Yang punya pabrik rokok saja tak merokok, sudah. Satu kali bapak yang punya rokok gudang garam itu satu namanya, diwawancara, bapak kenapa bapak memproduksi rokok? Itu kan membahayakan orang. Apakah bapak merokok? Dia bilang saya tidak merokok. Loh, bapak tidak merokok, kenapa bapak memproduksi rokok? Ya namanya di situ income yang besar. Di situ kau bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi kalau apa? Saya membuat rokok itu untuk orang-orang yang tidak bisa baca. Jadi kalau saudara bisa baca, ngapain rokok? Ada orang yang sudah tahu rokok dapat membahayakan, membuat hipoten, ya susah mengandung, susah melahirkan, susah mengandung, ya bukan dalam rusak janin dan sebagainya. Bapak membuat kanker gitu. Tapi kita masa bodoh, kita isap saja, toh untuk sebentar saja. Daripada kehilangan teman. Kalau Tuhan memang ciptakan kita untuk kita bisa merokok, Tuhan kasih kita knalpot di atas kepala sini, Tuhan kasih luar rasa. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Orang yang berani menjauhi kejahatan, hikmat diberikan. Nah, karena tidak berani menjauhi kejahatan, coba perhatikan. Orang-orang politikus di luar dan sana, pintar-pintar nggak, lulusan luar negeri, tapi karena nggak berani menjauhi kejahatan dan ada hikmat Tuhan, dia lebih bodoh daripada orang-orang yang takut Tuhan. Haleluya. Karena itu untuk memperoleh hikmat, jauh kejahatan. Karena saudara mencari kejahatan, saudara akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh hikmat Tuhan? Yang ketiga adalah dengan terbiasa sujud menyembah Allah dalam doa dan penyembahan. Kalau saudara mendapatkan hikmat, yang ketiga saudara harus membangun hidup saudara di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Doa menyembah. Kalau saudara membangun hubunganmu dengan Tuhan, hikmat Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sama-sama kita baca 2-3. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Apa? 3 kali sehari ia berdoa, dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Nyawa diancam, dia akan mati kalau dia tidak menyembah Allah yang disembah oleh Babel, oleh Raja Nebukadnezar. Daniel tidak pusing, dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Di atas tempat tinggalnya itulah dia selalu berdoa, dikatakan seperti yang biasa. Ayo saudara, kembali lagi kepada kebiasaan. Haleluya. Orang kalau sudah biasa berdosa ya susah. Tapi orang yang sudah biasa melakukan yang baik, susah untuk disuruh melakukan yang tidak baik. Betul? Orang kalau biasa jujur, mau disuruh bicara jujur itu susah. Tapi orang juga kalau biasa jujur, mau disuruh jujur itu susah. Karena itu Allah bisa karena biasa.
3 kali dalam sehari dia naik untuk menyembah Tuhan. Dan Alkitab berkata, kalau saudara melihat, Alkitab berkata dia memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak muda pada umumnya. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-20. Ya, bagaimana Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lebih hebat daripada orang-orang seangkatan usianya. Kenapa? Karena Daniel membangun hubungan dengan Tuhan, doa menyembah, doa menyembah. Amin. Ada lagu yang lama dulu, kalau saudara sakit nyanyi saja memuji Tuhan, berdoa menyembah. Saya percaya bila-bila Tuhan menyembuhkan saudara. Ada lagu bangsa kalau selama bunyi, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, sembahyang menyanyi sembahyang, susah pun hilang. Jadi kalau lagi susah nyanyi, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, sembahyang menyanyi sembahyang, susah pun hilang. Itu saudara. Kalau lagi sakit gigi, nyanyi, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, sembahyang menyanyi sembahyang, gigi pun hilang. Saudara, hikmat kita dapatkan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan berdoa. Amin. Kalau saudara bekerja, sebelum bekerja, utamakan Tuhan. Amin. Ibu-ibu, waktu suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah pergi sekolah, ambil waktu berdoa menyembah. Amin. Gak usah waktu yang lama, tapi yang penting kau ketemu dengan Tuhan. Karena esensi kita berdoa dan menyembah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Apapun yang saudara berdoa macam tapi tidak ketemu dengan Tuhan. Yang saudara ketemu cuma macam-macam, ya. Saudara ingat ini, saudara ini, nah cuma berhenti 10 menit tapi saudara intim dengan Tuhan. Itu jauh lebih berkualitas. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan dengan lamanya, tapi kualitasnya. Haleluya. Ya, kualitas kita dengan Tuhan itu yang penting. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, hikmat diberikan dalam hidup kita. Semakin sering kita sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa, memuji Tuhan, saya percaya wawasan kita tentang Allah akan semakin diperluas. Amin. Allah akan membuka rahasia-rahasianya kepada kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang bodoh, tapi kita akan menjadi orang yang cerdas, karena hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Orang yang bersekutu dengan Allah, saudara, dalam doa dan penyembahan, biasanya dia akan tahu apa yang Tuhan ingin buat dalam hidupnya. Tuhan akan ajar dia untuk bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Sekalipun keadaannya susah, sekalipun mungkin dalam pergumulan yang berat, tapi orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Karena ada hikmat Allah yang memampukan kita untuk kita bisa cakap menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Haleluya. Kita melihat saudara tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka dikaruniakan Tuhan dengan luar biasa hikmat, dan mereka bisa mengatasi setiap persoalan dengan baik. Sebut saja Yeremia, ada Yesaya dan sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, dia berdoa kepada Allah, dan Tuhan menjawab dan memberikan hikmat dalam hidupnya. Saudara, melalui pujian, doa dan penyembahan kepada Allah, maka saya percaya suara kita itu akan naik ke surga. Amin. Setelah kita bilang begini, Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kalau saudara memuji, menyembah Tuhan dan menyembah berdoa kepada Tuhan, suara saudara menembus Allah dan suara akan sampai ke tahta kasih karunia Allah. Jadi saya bayangkan begini saudara. Kalau saudara di rumah atau di gereja, saudara menyembah Tuhan, di surga kan lagi sedang menyembah juga, ya, betul? Ya, surga lagi menyembah, malaikat lagi menyembah Allah, lagi menyembah Yesus wajah di atas segala raja. Tiba-tiba saudara berdoa menyembah, naik juga di penyembahan. Waktu penyembahan saudara naik, Tuhan mencium ada sesuatu bau harum yang luar biasa. Ada dupa penyembahan yang naik di hadapan tahta Allah, dan itu kecium oleh Tuhan.
wow, wangi, wow, indah, wow, luar biasa. Tuhan bilang, malaikat, diam. Saya ingin mendengarkan penyembahan dari bumi, dari seorang anak yang ada di muka bumi ini, dari gereja GBI Kingdom Worship Family Church. Haleluya. Amin. Hari ini mana? Kalau saya percaya waktu doa penyembahan kita menembus surga, berkat dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Karena itu tidak usah takut. Kalau Tuhan ada dalam hidup saudara, Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan kita kemenangan dalam hidup kita. Yang terakhir, bagaimana kita memperoleh hikmat? Saya minta kepada saudara bersiap-siap untuk kita berdoa. Yang terakhir untuk kita bisa memperoleh hikmat, yang keempat adalah apa? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 99 dan 100, sama-sama kita baca. Mazmur 119 2, 3. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Amin. Orang yang memegang firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, maka dia akan memperoleh hikmat yang luar biasa. Dikatakan orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan memiliki pengetahuan yang lebih daripada guru-gurunya. Bahkan dikatakan dia lebih mengerti daripada orang-orang tua. Orang tua kan biasanya pengalamannya lebih banyak. Orang tua kan sudah bilang, apa? Saya itu semakin garam lebih banyak. Karena selalu banyak makan garam, akhirnya darah tinggi, cepat tersinggung, harga diri cepat tersinggung sekali, ya. Kalau terlalu banyak makan garam. Tapi Alkitab bilang begini, orang yang merenungkan membaca firman Tuhan, dia akan melebihi orang-orang tua. Mungkin usia dia boleh lebih banyak. Dan kalau berbicara tentang hikmat, orang yang merenungkan firman Tuhan jauh lebih berhikmat sekalipun dia masih muda. Itu sebabnya Paulus mengingatkan Timotius, janganlah engkau memandang dirimu rendah walaupun engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam setiap perkataan, perbuatan, dalam setiap kehidupanmu. Amin. Orang yang merenungkan firman Tuhan sekalipun dia muda, dia akan menjadi orang yang lebih bijaksana daripada orang yang sudah usianya 70 tahun. Ini janji, ini firman Tuhan. Haleluya. Orang yang merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, sekalipun usianya belasan tahun, dia akan lebih berhikmat dan berbijaksana daripada dosen yang mengajar di sekolah sekuler. Kalau dia dapat hati yang takut kepada Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan dia. Daud berkata, aku lebih berakal budi dan aku lebih mengerti, sebab merenungkan peringatan-peringatanmu dan memegang titah-titahmu. Saudara, Daud mempelajari firman Tuhan setiap hari. Dia menjadikan firman Tuhan itu pegangan hidupnya. Karena itu saudara percayalah bahwa firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Di dalam Alkitab banyak sekali dimuat bagaimana kita hidup dan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini, untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Di dalam Alkitab semua ada. Bahkan bagaimana kita nanti ketika kita akan mengakhiri dunia ini ada di dalam Alkitab. Karena itu kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak akan mengerti tentang hidup kita. Saudara, kalau beribadah, biasanya saudara mendapatkan yang namanya manual book. Betul? Betul? Saudara beribadah elektronik, handphone, kulkas, TV, apapun, itu biasanya ada namanya manual book atau buku panduan. Buku panduan itu sebenarnya adalah cara untuk kita sebagai orang awam mengerti proses daripada produk itu. Mulai dari proses pemasaran sampai pada ketika terjadi
kerusakan-kerusakan atau keluhan-keluhan. Biasanya di situ ada penyebab-penyebabnya dan solusinya. Betul? Betul nggak? Nah, cuma kita ini orang Indonesia pada umumnya malas baca manual. Kita lebih bertanya kepada teman yang punya. Contoh, saudara beli handphone iPhone 12 Pro, gitu misalnya ya, iPhone 12 Pro. Ada manualnya mestinya, tapi kita nggak baca manualnya. Malas. Tanya teman, kok punya iPhone 12 Pro tuh bagaimana kan caranya begini, bagaimana kan begini, bagaimana kan? Kita nanya orang. Sebenarnya saudara bukan manual itu, saudara bisa mengoperasikannya dengan baik. Tahukah saudara, Alkitab itu adalah manual buku dalam hidup kita. Haleluya. Mau tahu hidup sukses, bagaimana hidupmu bisa gagal, dan bagaimana saudara bisa bangkit dari kegagalan, bagaimana saudara bisa meraih mimpi, bagaimana saudara bisa sembuh, semua ada di manual Alkitab. Tinggal saudara baca, aplikasikan dalam hidup sehari-hari, engkau akan melihat hidupmu diberkati dan terus diberkati, terus diberkati, terus diberkati, terus diberkati. Haleluya. Karena itu saudara, mari saya mengajak kita hari ini buatlah komitmen untuk kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan, membaca pertemuan Tuhan, dan buatlah komitmen dalam saudara. Tuhan, aku mau memiliki hidup yang beriman. Kalau ada di antara saudara mau kamu bersama-sama.